Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adrian dengan NIM 23050304. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Penerapan Metode SWOT untuk Meningkatkan Kualitas Air dan Bertambahnya Pelanggan Studi Kasus HRD Water. Terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Mary Andriani STMT dengan NIDN 0129037501. Latar belakang: air bersih merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun banyak daerah masih menghadapi masalah kualitas air akibat pencemaran dan keterbatasan sistem pengolahan. Depot air seperti HDR Water sering mengalami penurunan kualitas air dan keluhan pelanggan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan serta jumlah pelanggan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan analisis strategis menggunakan metode SWOT guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas air dan memperluas jumlah pelanggan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitas dengan metode analisis SWOT untuk internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas air dan bertambahnya pelanggan di depot air. Lokasi: Jalan Meranti Daya, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh. Waktu 18-15 Oktober 2025. Sumber data primer: observasi, wawancara, dan kuesioner pelanggan. Sekunder: dokumen dan literatur terkait kualitas air. Analisis data: identifikasi faktor SWOT, penyusunan strategi SOWOSTWT. Di sini yaitu ada dua variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal mencakup faktor-faktor dalam organisasi yang mempengaruhi peningkatan kualitas air dan pelayanan pelanggan, yaitu kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan. Dalam kekuatan itu ada 4, yaitu infrastruktur pengelolaan air memadai. Yang kedua, SDM berpengalaman dan responsif. Yang ketiga, sistem pengawasan mutu berjalan baik. Yang keempat, citra positif di masyarakat. Kedua, kelemahan, yaitu yang pertama, pelayanan pengelolaan mulai menurun efisiensinya. Kedua, pengawasan kualitas belum rutin. Ketiga, anggaran perawatan terbatas. Pemanfaatan teknologi digital masih rendah. Variabel eksternal mencakup faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas air dan bertambahnya pelanggan, yaitu peluang pengumpulan dan pengelolaan data. Tanggal 8 Oktober 2025, pelanggan baru 3, keluhan 40, rata-rata waktu responden 36 jam. 9 Oktober 2025, pelanggan baru 4, keluhan 35, rata-rata waktu responden 30 jam. 10 Oktober 2025, pelanggan baru 5, keluhan 25, rata-rata waktu responden 24. Tanggal 11 Oktober 2025, pelanggan baru 6, keluhan 20, rata-rata waktu responden 18 jam.
12 Oktober 2025 pelanggan baru 7, keluhan 15, rata-rata waktu responden 12 jam. 13 Oktober 2025 pelanggan baru 8, keluhan 12, rata-rata waktu responden 9. 14 Oktober 2025 pelanggan baru 9, keluhan 10, rata-rata waktu responden 7. 15 Oktober 2025 pelanggan baru 10, keluhan 8, rata-rata waktu responden 5 jam. Perkembangan pelanggan. Jumlah pelanggan baru meningkat dari 3 sampai 10 orang per hari. Rata-rata pelanggan baru per hari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan 8, yaitu 6,5 orang per hari. Total pelanggan baru selama seminggu 52 orang. Keluhan pelanggan menurun dari 40 menjadi 8 per hari, penurunan 80%. Rata-rata keluhan per hari 20,6 keluhan. Penurunan keluhan menunjukkan kepuasan meningkat. Waktu respon dari 36 jam menjadi 5 jam, penurunan 86%. Rata-rata waktu respon 17,6 jam. Interpretasi hasil. Perbaikan sistem pada pelayanan dan respon cepat terhadap pelanggan berpengaruh langsung terhadap peningkatan jumlah pelanggan baru. Penurunan keluhan sejalan dengan peningkatan. Kesimpulan, pH stabil meningkat dari 6,8 menjadi 7,3. Kesimpulan, proses pengolahan stabil. TDS turun dari 480 menjadi 395 mg atau L. Kesimpulan, penurunan kadar padatan terlarut atau indikasi filtrasi efektif. Kekeruhan turun dari 4,8 menjadi 1,8 THU. Air semakin jernih, filter bekerja baik. Koliprom turun dari 5,050 menjadi 0 CPU atau 100 mili. Disinfeksi berhasil. Keluhan pelanggan turun dari 40 menjadi 8 per hari. Kesimpulan, kualitas dan pelayanan meningkat. Pelanggan baru naik dari 3 menjadi 10 per hari. Citra positif dapat meningkat. Waktu respon turun peningkatan kualitas air dan pelayanan. Kesimpulan, indikator pH stabil meningkat dari 6,8 menjadi 3,7. Kesimpulannya itu proses pengelolaan stabil. TDS turun dari 483 menjadi 395 per liter. Kesimpulannya itu penurunan kadar padatan terlarut atau indikasi filtrasi efektif. Kekeruhan turun dari 4,8 menjadi 1,8 THU. Kesimpulannya itu air semakin jernih, filter bekerja baik. Koliprom turun dari 50 menjadi 0 CPU per 100 ml. Kesimpulannya itu disinfeksi berhasil. Keluhan pelanggan turun dari 80 menjadi 8 per hari. Kualitas dan pelayanan meningkat. Pelanggan baru naik dari 3 menjadi 10 per hari. Citra positif dapat meningkat. Waktu respon turun dari 36 menjadi 5 jam. Efisiensi pelayanan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian di depot air HRD Water dapat disimpulkan bahwa kualitas air secara umum sudah memenuhi standar fisik dan kimia. Kelima, yaitu penerapan metode SWOT dan terbukti efektif serta menunjukkan peningkatan dalam merumuskan strategi peningkatan mutu air. Dan kedua, pelayanan pelanggan secara berkelanjutan. Perbaikan dengan waktu
tanggap yang lebih cepat dan penurunan ancaman berasal dari keluhan pencemaran sumber air dan analisis SWOT persaingan bisnis. Utama penerapan metode SWOT water terbukti efektif dalam merumuskan strategi dan respon peningkatan terhadap pelanggan, mutu air dan bertambahnya pelanggan secara berkelanjutan, pengawasan mikrobiologis dan sistem digitalisasi. Keempat, peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain meningkatnya ancaman berasal dari air, pencemaran sumber air dan dukungan pemerintah, persaingan bisnis. Kelima, sementara ancaman beras. Di sini dokumentasi kegiatan selama saya penelitian. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya yang kurang berkenan di hati, yang berkurang di hati para peserta. Terima kasih. Presentasi saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya buka sisi tanya jawab. Silakan kepada para peserta menanyakan apa aja pertanyaannya. Izin bertanya. Ya, silakan. Sebutkan satu contoh strategi SO dan satu contoh strategi WO yang direkomendasikan hasil analisis SWOT pada penelitian ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizky Ade Putra. Strategi SO memanfaatkan kekuatan SDM dan infrastruktur untuk mengembangkan sistem pengelolaan air modern serta menjalin kerjasama teknologi, atau memanfaatkan peluang teknologi dan dukungan pihak luar. Strategi WO memperbaiki kelemahan pengawasan mikrobiologi dengan memanfaatkan peluang digitalisasi, yaitu menerapkan sistem monitoring kualitas air berbasis online atau LOT untuk pengawasan real time. Apakah jawaban saya bisa diterima? Diterima. Terima kasih. Apa ada yang mau menanyakan lagi? Baik, saya izin bertanya kepada Bagas. Ya, silakan kepada saudara Miftahul Rizky Ramadan. Sebutkan 3 parameter kualitas air yang memenuhi bahan baku mutu selama pengamatan, dan sebutkan nilai rata-ratanya. Mohon dijawab dengan jelas dan benar. Baik, saya akan menjawabnya. pH rata-ratanya yaitu 7,1, TDS rata-rata yaitu 434,4 mg per liter. Kekeruhan rata-rata 2,9 NTU. Catatan parameter mikrobiologi koliprom menurun signifikan dari 50 sampai 0 CPU per 100 ml pada akhir pengamatan, tetapi rata-rata koliprom yaitu 16,9 CPU per 100 ml. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya mempresentasikan. Saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.